Wa takunul jibalu kal inil manfus, dan gunung itu berhamburan bagaikan kapas-kapas. Kita kan pernah menonton bagaimana misalkan kiamat mini yang pernah beredar di Amerika itu, yang kemudian orang saling kesana kemari dan berterbangan. Yeah. Jangankan itu gambaran Mbak Angel, kalau kita sedang di Amerika dan kemudian sedang musim angin tornado itu, mobil itu kan diangkat berguling-guling dan seterusnya. Itu baru ini dari kehidupan di dunia tentang angin tornado tadi itu, badai tornado. Apalagi nanti kalau ketika kiamat yang sesungguhnya, maka amat sangat mengerikan. Iya, cuman begitu saja udah kelihatannya udah bagaimana Pak Ustadz ya. Ya. Nah Pak Ustadz nih, sebelum kiamat datang dijelaskan dalam hadis, akan diawali juga dengan munculnya Dajjal yang fitnah nih Pak Ustadz ya. Dan tanda-tanda itu juga saat sudah terjadi dengan banyaknya berinya hoak di media sosial. Apakah fenomena hoak itu berupa fitnah-fitnah ini dapat dikatakan sebagai tanda munculnya Dajjal nih Pak Ustadz? Iya. Dengan berita-berita bohong lah yang dihoak itu Pak Ustadz. Jadi tadi saya menyebut ada beberapa tanda kiamat sughra. Tapi setelah al-khalas tadi itu wal fitanu, fitnah menyebar di mana-mana. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, jadi fitnah al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih sadis, lebih kejam dari perbuatan membunuh. Sebab apa? Kalau orang dibunuh mati sekaligus. Tapi kalau orang difitnah itu mati bertumpuk-tumpuk berkali-kali, dan bahkan hukuman sosial yang luar biasa mendera tidak hanya dirinya, keluarganya, saudaranya, muridnya, dan semuanya. Makanya itu yang dimaksud dengan kejam. Nah sekarang ini Mbak Angel, kita bisa melihat bagaimana penyebaran hoax yang luar biasa. Sampai-sampai dengan ada cyber negara itu maknanya adalah bagaimana mengantisipasi ini. Sebab apa? Kadang-kadang yang kampung ini disebarkan fitnah berita begini, maka yang sana bisa menyerang itu, yang sebelah juga sepertinya. Seringkali konflik antar manusia diawali dengan penyebaran fitnah. Nah inilah yang terjadi dalam konteks sudah terjadi apa yang akan timbul? Yang akan timbul adalah peperangan antar manusia. Bukankah sekarang ini kita sedang menyaksikan perang hoax antar suatu negara tertentu dengan negara tertentu, saling menyuplai berita-berita kebohongan. Maka Al-Quran memandu kepada kita bagaimana menjaga supaya berita yang disebarkan yang baik, yang benar, supaya bisa menenteramkan. Maka apa kata Nabi SAW? Pada saat ketika munculnya Dajjal semacam itu, di hadis dijelaskan, bacalah surat Al-Kahfi. Jadi ketika orang membaca surat Al-Kahfi, bahkan ada spesifik lagi, ayat 1 sampai ayat 10, kalau Anda baca dalam kehidupan sehari-hari, maka itu juga menjadi bagian dari cara menghadapi Dajjal dalam konteks tadi. Pakai media sosial ya bisa ya Pak Ustadz ya, menyebarkan hoax itu juga perbuatan Dajjal ya Pak Ustadz ya. Kalau kita analogkan yang lebih jauh, sebenarnya ketika orang menyebarkan hoax, ketika orang memfitnah, itu sesungguhnya adalah praktek perbuatan Dajjali tadi itu. Dan ketika praktek perbuatan Dajjali, maka berarti sama dengan dia menggiring kepada pintu kiamat sughronya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah Pak Ustadz, pada zaman Nabi, bukankah ini banyak juga kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dari agama nih Pak Ustadz? Pak Ustadz, itu seperti apa dan bagaimana Rasulullah menyelesaikan berbagai persoalan kemaksiatan pada zaman itu Pak Ustadz? Iya. Sesungguhnya kemaksiatan digambarkan seumur manusia itulah, kemudian kemaksiatan itu sudah ada. Bahkan kisah misalkan anaknya Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil saja, itu di awal sudah terjadi pembunuhan. Itu maknanya adalah agama memberikan pelajaran dengan refleksi sejarah masa lampau supaya kita tidak mengulang kesalahan tersebut. Nah, pada zaman Nabi juga sudah terjadi juga dalam makna muncul kemaksiatan, ada perbuatan kemusyrikan, ada perbuatan minuman-minuman khamr. Makanya Nabi sampai kemudian spesifik misalkan menjelaskan begini. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun. Itu adalah ayat ini menjelaskan sesungguhnya khamr. Apa sih khamr? Minuman yang memabukkan. Nanti akan bertanya lagi, Pak, kalau yang nggak memabukkan berarti nggak haram? Bukan. Bahan bakunya dapat merusak dan menghancurkan saraf utama manusia, maka Al-Quran mengharamkannya ini. Wal maisiru dan perjudian, wal ansobu dan mengundi nasib. Apa itu maknanya perjudian mengundi nasib? Dulu Mbak Angel, orang sudah berjudi, harta bendanya habis, apa yang dibuat taruhan? Yang dibuat taruhan adalah istrinya, anak perempuannya digadaikan di meja perjudian.
Ini sungguh luar biasa. Bahkan ada orang tua menggauli anaknya juga. Maka kemudian Nabi membimbing kepada mereka, jangan murkaan kepada Allah, nanti Allah akan menurunkan azabnya. Jika pada zaman dahulu umat-umat sebelum Nabi Muhammad, ketika mereka melakukan kemaksiatan, kemungkaran, maka langsung cash and carry azabnya itu diturunkan. Kaumnya Nabi Lut ya, langsung. Tapi apa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, ya Allah, jika ada umatku yang berbuat maksiat mungkar kepadamu, tangguhkanlah azabmu hingga yaumil kiamah datang. Dan berikanlah hidayah kepada mereka, agar mereka mendapatkan hidayah sehingga mereka mengikuti jalan tuntunan wahyumu, jalan tuntunan kebajikanmu. Ini adalah doa syukur, berterima kasih. Nabi Muhammad tidak meminta. Coba kalau Nabi Muhammad meminta, ya Allah, kalau ada umatku yang melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, turunkan saja adab, habis kita semua ini. Apa maknanya? Maknanya Mbak Angel memberikan pelajaran pada para pemirsa sekalian bahwa ketika orang melakukan kemaksiatan kemudian dipanjang, jangan tunggu kemudian wah dia melakukan kemaksiatan umurnya panjang, kalau gitu melakukan saja. Bukan, Allah masih memberikan inden dia di dunia, dikasih waktu tunggu supaya apa? Ada kesempatan ia bertaubat kepada Allah. Jadi kalau kita lihat dalam konteks fenomena-fenomena tentang tanda-tanda kiamat sugro tadi yang katanya kiamat sudah berikan pelajaran pada kita untuk kembali. Mungkin dengan adanya bencana-bencana ini sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jadi banyak dekat dengan Yang Maha Kuasa. Jadi kita harus mempertebal iman kita. Kita harus lebih banyak-banyak beribadah. Ini juga pertanyaan nih saya Pak Ustadz ya. Mungkin saya juga mengalaminya, saya yakin pemirsa di rumah juga mengalaminya Pak Ustadz. Seperti kita lihat nih, banyak banget orang-orang sekarang ini berlomba-lomba mengejar dunia kan. Mendirikan, sampai ada yang mendirikan gedung, pencakar langit tertinggi di dunia. Sampai waktu juga menurut kita nih kayaknya aduh waktu kok cepet banget sih. Kadang-kadang kita lupa sholat, sampai kita lebih mementingkan karir, mencari duniawi lah seperti itu Pak Ustadz. Nah ini gimana tanggapan Pak Ustadz? Apakah ini salah satu fenomena akhir zaman? Jadi kata Nabi, nanti pada suatu masa orang akan yuhibbunal khusur wa yansawnal kubur. Orang akan demen, orang akan cinta, orang akan menyukai dengan bangunan-bangunan mewah, rumah mewah, gedung-gedung mewah, gedung-gedung pencakar. Sekarang kan ada salah satu di dunia, gedung menara tertinggi di dunia yang ketinggiannya luar biasa itu. Dan kemudian apa? Orang melupakan tentang kubur. Maksudnya adalah bahwa kita ini akan berakhir. Ada titik tertentu kehidupan ini dan kita akan masuk liang kubur itu. Orang terlupakan ini. Nah ini adalah bagian dari tanda hari kiamat dekat itu dan disibukkan dengan kehidupan dunia. Sehingga di dalam hadis Nabi itu dijelaskan, orang nanti hidup di akhir masa itu orang akan diliputi al-wahnu. Apa itu al-wahnu? Yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia secara berlebihan dan melupakan tentang Allah. Mengizinkan kita mencintai dunia, kita punya harta, punya kendaraan bagus, punya rumah bagus, punya kebun luas misalkan, diizinkan. Tetapi jangan sampai duniawi ini melalaikan kewajibanmu untuk beribadah, berkhidmat, mengabdi kepada Allah dan membawa manusia. Maka ini yang dilarang oleh agama. Lah, tadi Mbak Angel menjelaskan selain ada bangunan gedung yang mewah dan kemudian kehidupan pencar langit, saya kira kita bisa menyaksikan semua. Orang sudah wah, bahkan ada kebanggaan itu. Ya kita diizinkan, tetapi kita mesti ingat bahwa semua ini adalah dalam rangka bagaimana orang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu para pemirsa mendekat kepada Allah itu adalah hari-harinya tidak dilupakan. Dan ada lagi, kita kan sering ya, misalkan ada pertemuan, Mbak Angel besok bertemu, loh kayak baru kemarin, besok apa? Loh kayak baru kemarin. Jadi kayak baru kemarin, sama dengan kayak kita saja. Kayaknya SMA itu barang lalu, ternyata kita sudah berumur. Jadi inilah salah satu tanda bahwa akhir zaman itu waktu dibuat pendek, padahal sama saja 24 jam, tetapi nilai fungsinya itulah yang kemudian menjadi sangat menyempit. Kenapa? Karena nilai manfaatnya tidak ada pada diri orang yang melakukan tadi, dalam makna manfaatnya kepada Allah dan kebaikan dirinya dirasakan oleh umat manusia. Inilah yang salah satu sehingga nih, makanya Allah menyatakan wal asri, demi masa
Itu maknanya supaya manusia memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga waktu itu menjadi berkualitas. Apa maknanya nih? Maknanya orang harus membuat planning 24 jam. Sebelum subuh apa yang dilakukan? Subuh apa yang dilakukan? Nanti melakukan kegiatan apa? Sehingga waktu itu luar biasa. Kalau orang barat menyatakan time is money, waktu adalah uang, cari uang saja. Tapi bagi orang muslim, time itu adalah ibadah. Al-waktu kasaifi, waktu seperti pedang. Maknanya kalau kita tidak menggunakan waktu dengan pedang itu akan memenggal kita, artinya tidak ada nilai kebaikan, terpenggal kebaikan-kebaikan itu. Inilah saya kira hal penting dalam konteks memahami kiamat sudah dekat itu. Ya, pembahasan yang awal tadi Pak Ustadz sudah mengatakan bahwa manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Betul. Yang menjadikan waktu itu benar-benar yang berkualitas ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah Pak Ustadz, ini bagaimana kehidupan saat ini yang penuh godaan, yang bisa dibilang juga akhir zaman ini agar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala nih Pak Ustadz. Iya. Para pemirsa sekalian, ketika kita hidup di alam godaan yang luar biasa di mana-mana. Tidak hanya di rumah, bahkan di masjid pun orang bisa digoda. Digoda, sedang bersama istri juga digoda. Maka Nabi mengajarkan kita berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya selalu yang kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Itu maknanya Pak, setan itu menghembuskan. Setan ada di mana? Lah surat Al-Hijr ayat 39-40 menjelaskan, setan itu salah satunya adalah memperindah keburukan. Jadi yang jelek diperindah sehingga nampak menggoda sekali, maka ketika kita sudah menyebur baru menyesal, ya Allah kenapa di sini? Maka kemudian kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, Allahal-azim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Kalau di dalam Al-Quran para pemirsa, kita diajarkan oleh Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan Allah, sesungguhnya aku berada di dalam kezaliman. Jadi kenapa zalim? Karena melihat waktu tadi tidak dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Makanya kita diminta untuk selalu beristighfar. Lah para pemirsa sekalian, salah satunya para pemirsa yang sedang nonton acara ini, bangun dari tidur. Apa yang harus dilakukan? Kalau sunnah Nabi itu ada untuk mengkondisikan, baru berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilan nusur. Itu juga bagian dalam konteks untuk itu, Mbak. Itu juga menilai ibadah, berarti bermanfaat dalam kehidupan dia. Dan kemudian beristighfar di mana saja kecuali di toilet yang tidak boleh. Jadi sambil beristighfar itu adalah kebaikannya. Ringan dia, tetapi ini nanti di timbangan pada yaumil kiamah sangat berat sekali. Makanya kata surat Al-Qari'ah adalah fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Adapun nanti pada hari kiamat, ketika orang ditimbang amal kebaikannya itu lebih berat dari kebaikan mereka, itulah orang yang mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, tadi kan Pak Ustadz sudah memberikan doa dan segala macam Pak Ustadz ya. Ada nggak doa khususnya Pak Ustadz? Mungkin pemirsa di rumah dan saya juga pengen tahu nih Pak Ustadz, ada nggak doa khusus supaya kita dilindungi gitu? Lah, ketika kita selesai dalam tasyahud yang kedua di sholat itu kan setelah innaka hamidum majid, itu salah satu ada doa di antaranya adalah memohon perlindungan, ya Allah lindungilah aku dari menemui Masihid Dajjal, era di mana Dajjal itu datang. Contoh bagaimana kita dianjurkan untuk berdoa. Yang kedua, doa yang kedua apa? Yang senantiasa kita dimintakan adalah Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu engkau berikan hidayah. Itu maknanya jangan sampai dicabut hidayah yang Allah berikan pada kita. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami ketakwaan. Kemudian wal afafa, dan berikanlah maaf kepadaku atau kesehatan kepadaku atau ampunan kepadaku. Dan ini adalah bagian dalam rangka kita meminta perlindungan itu. Kemudian yang ketiga, doa yang bisa kita baca misalkan dalam menghadapi fitnah yang luar biasa ini adalah kita memohon dari fitnah. Kita meminta perlindungan kepada Allah supaya fitnah tidak menimpa kepada kita. Dan yang berikutnya adalah kita bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada ya Allah Tuhan kecuali Engkau, sungguh aku berada dalam kedzaliman.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wahai zat yang menerima segala ketawakalan, maka aku mentawakalkan diriku kepadamu. Ini adalah contoh-contoh doa yang dianjurkan oleh Nabi. Ini yang kita baca menjadi amalan harian kita. Iya. Nah, Pak Ustadz, terima kasih atas kajiannya. Semoga bermanfaat buat saya dan juga pemirsa. Terima kasih Pak Ustadz. Baiklah Pak Ustadz dan pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kajian kali ini bermanfaat dan kita dapat memetik hikmahnya. Kalau begitu, sampai di sini dulu tawakal hari ini. Saya Anjel Alga undur diri, sampai berjumpa lagi di episode berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.